Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas tentang media ya. Media, kenapa kita bahas? Karena apa? Karena sekarang itu media digunakan untuk interaksi transaksi ya, antara satu orang dengan orang lain. Tentunya di dalam bisnis itu media sangat diperlukan ya. Apakah itu media untuk berjualan atau mungkin media untuk bernegosiasi. Nah, kalau hubungannya dengan media, di sini nanti apapun yang Anda install di HP Anda itu nanti merupakan media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, bernegosiasi dengan calon customer, dengan orang lain atau rekanan bisnis kita. Tentunya kita harus tahu dulu beberapa media yang kita gunakan untuk berinteraksi atau untuk bersosialisasi di dunia bisnis atau di dunia apapun ya. Tentunya yang pertama adalah media yang Anda paling banyak Anda install, misalnya di WhatsApp ya. Kemudian ada media WhatsApp itu tentunya media-media untuk berinteraksi, berbagi, kemudian juga saling tanya ya, kemudian bisa lihat saling statusnya masing-masing dan seterusnya. Media WhatsApp ini sangat efektif juga untuk membangun interaksi. Karena apa? Yang pertama, yang jelas yang penginstalnya atau downloadernya atau penggunanya itu banyak sekali, dan kalau bisa saya bilang bahwa hampir 99% orang yang punya smartphone itu selalu menginstal WA sebagai alat komunikasinya hingga saat ini, sehingga WA ini perlu kita pelajari untuk media dalam berbisnis ya. Kemudian yang kedua adalah Facebook ya. Facebook ini termasuk jaringan yang besar juga ya, dimana di dalamnya ada pengguna-pengguna yang setiap hari membuat satu status, membuat satu konten, dan di dalamnya mesti ada interaksi antara satu dengan yang lain. Apakah interaksi komentar, kemudian juga di Facebook itu juga dilengkapi dengan Messenger ya, dimana bisa langsung ke PM pada yang punya status itu. Nah, di situ nanti akan timbul peluang bahwa ketika ada sekumpulan orang yang berinteraksi dalam satu platform, di situ nanti mesti ada ide bisnis apa yang saya tawarkan, kemudian bagaimana kita menawarkan kepada banyak orang kalau kita punya follower yang banyak ya, seperti itu. Sehingga yang membuat Facebook tentunya, atau Facebook sendiri tentunya sadar betul bahwa kalau misalnya satu kelompok orang itu nanti dibikinkan satu platform untuk khusus berbisnis, maka akan menjadi keuntungan bagi orang yang pengguna Facebook, dan juga bisa mendapatkan keuntungan bagi pembuat programnya itu sendiri ya. Kemudian juga di Instagram hampir sama juga. Di Instagram cuma platformnya nanti berbeda-beda. Kalau Instagram itu kalau dulu awalnya memang di foto ya, konten foto, tetapi hingga saat ini sudah berkembang mulai ke foto, video ya, dan seterusnya. Sehingga ketika orang pengguna Instagram itu nanti punya komunitas tertentu ataukah ada interaksi tertentu, tentunya kita bisa menggunakan peluang itu untuk berjualan atau berbisnis ya. Itu juga merupakan alat bantu atau platform media yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi, bernegosiasi dengan orang lain ya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah konten atau sebuah lead magnet yang menarik, yang bisa mendatangkan dari pengunjung atau mendatangkan perhatian, mendatangkan orang, sehingga bisa memperhatikan dari konten-konten yang kita buat di platform Instagram. Kemudian yang ketiga dari Facebook, Instagram, WA, Facebook, Instagram, yang keempat, akun yang juga booming hari saat ini yaitu TikTok ya. TikTok juga salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi di situ. Di situ menjadi peluang bagi konten kreator yang bisa
menarik perhatian sehingga banyak interaksi di dalamnya. Artinya dari beberapa platform yang kita buat di media ya, beberapa konten yang kita buat di media tentunya yang tujuan utamanya adalah menjalin interaksi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang melihat view atau melihat konten kita atau view kita, tentunya di situ akan timbul satu peluang di mana kita bisa jualan. Misalnya saja Anda datang ke kerumunan orang, di situ nanti kalau Anda jeli, kalau Anda kreatif, di situ mesti ada pikiran. Kalau misalnya ada ribuan orang dalam satu tempat, kalau Anda berbisnis tentunya akan tingkat konversi penjualannya juga akan semakin tinggi kan, dan tenaga Anda untuk jualan itu juga semakin ringan ya, dibanding Anda harus menawarkan satu persatu kepada banyak orang ya. Tentunya di sini akan tergantung pada konten Anda yang bisa menarik perhatian dari orang. Bagaimana konten-konten Anda ini bisa menjadi pusat perhatian, dengan kata lain bisa viral gitu ya. Oleh karena itu konsep algoritma yang ada di beberapa media itu harus juga dikuasai ya. Nanti kita akan bahas masalah algoritma juga, supaya kita konten-konten yang kita buat itu sesuai dan bisa diterima ya dari platform yang ada, juga dari perilaku pengguna platform itu sendiri ya. Tuh. Kemudian juga di YouTube misalnya, di YouTube di situ pun ketika kita punya satu konten, suatu video yang bagus, kemudian di dalamnya juga ada banyak viewernya, maka bisa dikatakan bahwa di situ juga ladang juga ya. Bahkan di Facebook ada program monetize ya, sehingga kita bisa menawarkan diri atau bekerja sama ya dengan YouTube itu sendiri ya, sehingga YouTube kan punya program periklanan namanya AdSense ya, sehingga iklan-iklan yang nampak di konten-konten kita itu merupakan sesuatu yang bisa kita jadikan income ya, seperti itu. Sehingga YouTuber itu akan berlomba-lomba membuat konten yang menarik untuk menarik perhatian dari pemirsa ya. Karena ini konsep konten yang menarik di YouTube itu juga bisa kita gunakan sebagai media untuk berbisnis. Jadi beberapa konten media sosial yang bisa mendatangkan peluang itu kita coba untuk mengoptimalkan ya. Bagaimana